warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman nih, bagaimana sih cara mengenali dan mengatasi demam panggung. Yang pertama, aku mau ngejelasin dulu sebelumnya. Demam panggung nih apa sih? Jadi teman-teman, demam panggung ini adalah salah satu musuh utama dari para performer atau salah satu utama daripada public speaker. Tentunya perasaan ini tuh pernah dialami oleh semua orang, termasuk aku. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa gugup pas harus tampil di depan banyak orang? Atau mungkin teman-teman pernah ngalamin detak jantung yang cepat, keringat dingin, dan pikiran yang tiba-tiba jadi ngeblank karena harus berbicara di depan publik. Jika teman-teman pernah merasakan hal itu, tenang-tenang, teman-teman nggak sendirian kok. Tentunya semua orang pernah merasakan hal itu dan itu wajar banget. Karena perasaan demam panggung ini muncul karena kita kurangnya percaya diri dan kita merasa takut gitu untuk tampil di depan umum. Nah, terus sebelumnya aku mau jelasin dulu, demam panggung itu apa sih? Jadi demam panggung adalah perasaan gugup atau cemas yang dialami oleh seseorang ketika harus tampil di depan banyak orang. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti takut gagal, takut dinilai, atau takut membuat kesalahan. Nah, gejala-gejala demam panggung ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa gejala yang umum dialami yaitu detak jantung yang cepat, keringat dingin, pikiran jadi kosong, gugup, dan kesulitan berbicara. Kayak ngomongnya jadi terbata-bata gitu, atau ngomongnya jadi typo gitu. Terus, bagaimana sih cara mengatasi demam panggung ini? Nah, meskipun demam panggung bisa membuat kamu merasa tidak nyaman, ada beberapa cara loh teman-teman yang bisa mengatasi demam panggung ini. Yang pertama yaitu berlatih secara teratur. Jadi teman-teman harus sering-sering berlatih berbicara di depan umum. Nggak perlu di depan banyak orang. Pertama teman-teman sering aja berbicara di depan keluarga teman-teman, atau depan kaca, atau depan keluarga gitu. Terus teman-teman juga harus memiliki persiapan yang matang ketika teman-teman ingin presentasi atau ingin menyampaikan suatu topik. Karena dengan kita udah prepare banget nih, udah siap banget sama apa yang mau kita sampaikan, hal itu membantu kita jadi lebih percaya diri gitu. Hal itu bikin kita jadi lebih berani gitu buat ngomong, gak takut salah karena kita udah siap, kita udah tahu apa aja yang harus diomongin dan kita udah paham sama apa yang mau kita sampaikan. Nah, terus yang ketiga ada fokus pada penampilan, bukan pada penilaian orang lain. Kalau teman-teman mikirin penilaian orang lain, maka hal itu nggak akan selesai-selesai loh teman-teman. Kayak takut salah, takut dinilai jelek, takut kurang baik, takut kurang, ya banyak hal lainnya. Tapi teman-teman jangan fokus ke situ. Teman-teman fokus aja ke diri teman-teman. Teman-teman harus mikirin diri teman-teman aja gitu. Jangan mikirin sesuatu yang itu di luar kendali kita. Terus kita juga ketika kita merasakan hal ini gitu, demam panggung, kita bisa dengan tarik nafas dalam-dalam dan rileks. Atur nafas, atur pernafasan ya teman-teman. Terus yang terakhir, jangan takut untuk membuat kesalahan. Karena presentator juga orang yang sedang berproses dalam menuju suatu cita-cita gitu teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu merasa takut salah, jangan merasa takut gagal gitu. Nah, dengan memahami demam panggung dan cara mengatasinya, teman-teman jadi bisa tampil dengan percaya diri dan menikmati pengalaman tampil di depan banyak orang. Jadi teman-teman jangan biarkan demam panggung menghalangi teman-teman untuk tampil dan menunjukkan bakat. Oke, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.